Baik, perkenalkan nama saya Delvania Stimulati dengan NIM 21103133. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Scope Management dan Project Time Management. Yang pertama saya menjelaskan Project Scope Management. Project Scope Management merupakan suatu proses dalam menentukan semua cangkupan ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan ketika melakukan sebuah proyek besar. Misalnya, target-target proyek seperti jumlah budget, apa saja alat yang dibutuhkan sampai tenggat waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Ini adalah salah satu gambar mengenai Project Scope Management. Dengan adanya pemetaan yang jelas, sehingga pekerjaan di dalam proyek menjadi terdefinisikan, tidak ada satupun bagian yang terlewatkan sebelum menjalankan proyek. Biasanya pemetaan atau gambar tersebut dilakukan pada awal proyek. Berikut adalah beberapa hal-hal penting dalam Project Scope Management. Yang pertama itu adalah develop project charter. Dalam tahap paling awal ini merupakan proses dalam pemilihan proyek dan langsung dibarengi dengan tanda tangan dari stakeholder atau identitas stakeholder yang pada akhirnya akan menjadi dokumentasi pada manajemen plan dan plan procurement. Lalu yang di sini yang kedua adalah collect requirement. Merupakan proses untuk mendefinisikan dan dokumentasi dari permintaan klien. Guna tahap awal untuk memahami permintaan dari klien, hal ini dilakukan dalam upaya pemenuhan tujuan dari proyek dan kebutuhan dari customer. Untuk output dari collect ini merupakan fondasi dari BBS, perencanaan biaya, waktu, serta kualitas dari proyek itu sendiri. Terus berikutnya di sini adalah define scope. Pada tahap ini, permintaan dari klien mulai digambarkan secara lebih terperinci mengenai proyek dan produk yang akan menjadi hasil pada proyek itu sendiri. Dalam define scope, sudah adanya kegiatan analisa risiko, asumsi, analisa batasan, dan batasan sampingan. Berikutnya adalah create BBS. Jadi di sini kita membuat sebuah BBS. BBS ini memiliki pengertian sebagai untuk pengorganisasian dalam proyek, sehingga menjadi lebih terstruktur dalam pelaporan dan proses pekerjaan, menjadi terpecah-pecah secara lebih detail lagi. Dalam tahap awal ini dapat membantu pengawasan dan peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas, yang nanti akan menjadi informasi serta meyakinkan manajemen proyek sebagai untuk membuat perundingan. Berikut adalah verify scope. Jadi, pada tahap ini sudah memasuki proses untuk memformalisasikan semua permintaan klien, sekaligus melakukan peninjauan kembali apakah pekerjaan sudah terdefinisi secara detail dan sudah sesuai dengan permintaan klien atau tidak. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan apakah proyek sudah terdefinisi secara jelas. Lalu berikutnya adalah control scope. Jadi pada control scope ini merupakan suatu cara pengontrolan dan perubahan proses. Tahap ini perlu dilakukan guna melakukan antisipasi jika ada proses yang tidak terkontrol sehingga memungkinkan terjadi perubahan pada tiap-tiap proses di dalam proyek. Jadi kesimpulannya, seorang project manager harus mampu melakukan pemetaan maupun project scope management ini guna memberikan definisi dan dokumentasi sehingga permintaan klien dalam pekerjaan proyek dapat tergambar secara jelas. Untuk contoh dari project charter itu contohnya itu seperti jabatan maupun tanggungan, misal namanya itu Walter Smith dan jabatannya itu adalah seorang CEO dan tanggung jawabnya adalah sponsor proyek, memantau proyek. Begitupun juga dengan bawahan dan seterusnya.
ada yang sebagai pemantau proyek, penyedia staf, mentoring manajer proyek, ada yang membantu dalam hal pengaduan hardware dan software. Jadi itu akan dibagikan menjadi beberapa bagian pada develop project charter ini. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai project time management. Project time management merupakan aktivitas yang mencakup keseluruhan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek secara menyeluruh supaya dapat memenuhi target waktu yang telah disediakan. Di sini ada beberapa aktiviti ataupun langkah-langkah untuk membuat sebuah project time management yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah activity definition. Pada activity definition ini melakukan sebuah perincian aktivitas dan divisi-divisi apa saja yang terlibat, mulai dari sumber daya yang dimanfaatkan, daya yang dibutuhkan, hingga jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi pada activity definition ini sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan biaya maupun jangka waktu yang dibutuhkan. Terus berikutnya itu ada activity sequencing. Pada proses ini untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasikan saat proyek sedang dijalankan, apakah ada yang harus diperbaiki atau diberikan pengubahan, baik dari permintaan klien atau stakeholder, atau ketentuan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu activity duration estimasi. Meskipun di tahap activity definition sudah diperhitungkan, akan tetapi pada tahap activity sequencing tentunya dapat mengalami pengubahan oleh berbagai macam faktor. Sehingga pada tahap activity duration estimation mulai melakukan perhitungan dan perkiraan diselesaikannya proyek. Jadi di sini perlu melakukan tahapan agar tahap tersebut dapat berjalan dengan baik ya. Lalu berikutnya schedule development. Jadi pada tahap terakhir ini adalah activity development, yakni dilakukan evaluasi mengenai keseluruhan proyek yang dijalankan. Apakah sudah mencapai target? Tiap divisi sudah mengerjakan job desk-nya secara keseluruhan atau belum? Hingga biayanya yang digunakan. Apakah sudah sesuai budget yang ditetapkan atau justru sebaliknya? Jadi ini adalah contoh dari project time management. Untuk riset pasarnya itu dapat dilakukan pada bulan Januari, menyusun rencana kampanye pada bulan Februari. Lalu di sini menghubungi vendornya bisa dilihat pada bulan Februari sampai Maret. Lalu di sini pelaksanaan kampanye itu dari bulan April, Mei, dan Juni. Di sini juga ada analisis datanya itu bulan Juni, Juli ya. Ini untuk bagian tim marketingnya. Untuk tim user experience atau UX, di sini ada tugasnya mengumpulkan data, membuat konsep, merancang mock-up, revisi UX, dan finalisasi desain. Di sini juga sudah ada waktunya, sudah terbagi menjadi beberapa bagian, sehingga untuk proyek ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Belum ilo itu. Asal di markaman laku tak. Aduh, betul sudah.